Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati iman, para pemirsa ajani Allah wa iyyakum. Pada saat ini saya ingin menyampaikan tausiah atau pesan singkat, ya. Hanya beberapa menit ke depan saja, insya Allah. Saya hanya akan membawakan satu ayat untuk orang tua, kemudian satu hadis untuk anak, kemudian juga satu hadis untuk orang tua, anak, dan nanti ditambah juga buat guru. Ikhwati iman, ajani Allah wa yakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada setiap orang tua di dalam Al-Qur'an di surat At-Tahrim ayat ke-66. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Ya, keluarga di sini tentu saja terutama adalah istri, suami, anak, dan keturunan kita dari bahaya api neraka. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari pesan ini adalah bahwa tugas orang tua adalah menjaga keislaman anak-anaknya dan terus istiqomah sampai dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pesan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an sebagaimana kita ketahui di surat Ali Imran ayat 102 atau di surat Al-Baqarah ayat 132, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, tentu saja di sini tanggung jawab orang tua adalah menjaga fitrah keislaman anaknya dengan memberikan hak-hak anak, ya, di samping hak sandang, pangan, makanan, pakaian, juga memilihkan pendidikan yang baik, ya, karena sabda Nabi SAW, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan Islam. Maka orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Di situ tidak menjadikan Islam karena fitrahnya sudah Islam. Nah, kemudian yang kedua, untuk pesan Rasulullah SAW untuk anak-anakku agar menjadi orang yang sukses dan bahagia tentunya. Ya, orang yang sukses itu kata orang adalah orang yang kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan juga punya semangat tuntas melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada dia. Nah, ternyata untuk memperoleh kesuksesan dunia dan akhirat hanya dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan memiliki ilmu. Ya. Rasulullah SAW secara tegas menjelaskan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh al-khair, untuk memperoleh kebaikan, maka diberikan kefahaman di dalam agama. Demikian juga apa yang masyhur di kalangan kaum muslimin, ada ungkapan ulama yang sangat terkenal. Ya, barang siapa yang ingin dunia bisa diraih dengan ilmu, barang siapa yang ingin akhirat bisa diraih dengan ilmu.
Barang siapa yang ingin kedua-duanya juga bisa diraih dengan ilmu. Tentu saja ilmu yang paling tinggi adalah Al-Quran. Ya, dan dengan memuliakan Al-Quran, dengan mempelajari, memahami, melaksanakan, mengamalkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Kemudian pesan juga adalah untuk orang tua dan anak. Tentu saja orang tua ingin memperoleh anak yang solih dan solihah. Memperoleh anak yang di samping amanah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadi aset sampai di akhirat kelak. Ternyata hanya anak-anak yang soleh itulah yang akan menjadi aset bagi orang tuanya sampai di akhirat kelak. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Apabila manusia meninggal, putus semua amalnya kecuali 3. Apa? Pertama, sedekah jariyah. Sedekah yang mengalir. Jadi sebagian hartanya dia sedekahkan untuk kepentingan umpamanya membangun masjid, membangun lembaga-lembaga pendidikan Islam atau untuk sarana-sarana kepentingan umum. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga, awaladin sholihin yad'u lahu, yaitu yang ketiga yaitu atau anak solih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ya, Masya Allah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, digambarkan di situ, ternyata ada orang tua yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba dihentikan karena permohonan ampun dari anaknya. Atau ada orang tua yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti, di surga nanti, tidak sesuai dengan amalan yang pernah dia lakukan. Sampai dia mengatakan, "Ya Rob, apa yang saya lakukan? Kok saya mendapatkan sebanyak ini yang tidak pantas saya dapatkan?" Kemudian dijelaskan, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya, "Bistighfari waladik." Ini karena permohonan ampun dari anak-anak, dari anakmu. Kemudian satu lagi pesan buat para guru, para pendidik, para pengajar. Ya, wabil khusus ulumus syar'i yang wajib secara individual atau wajib ain dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Antum juga sebagai pengajar, sebagai guru harus bangga, ya, karena punya peluang yang besar untuk menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab, menjadi anak-anak yang salih dan salihah, kemudian juga menjadi guru yang bertanggung jawab, karena guru adalah sebagai wakil dari orang tuanya ketika anak itu di sekolah atau di pesantren. Atau mungkin juga yang kesulitan untuk mencari di mana saya harus belajar, insya Allah kami di Al-Wafa menyediakan lembaga yang insya Allah komitmen dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dan juga sesuai dengan pemahaman salaful ummah, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan atba'ut tabi'in, dari mulai jenjang taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, insya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.